kemarin anaknya si Gilbert itu bilang ya, iblis tidak akan menyuruh Anda untuk memberi uang untuk pelayanan. Benarkah demikian? Itu kan katanya anaknya Gilbert. Bisa nggak terus orang yang dengar rema? Bisa, saudara. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Pak Junias Tobing ngomong satu hal. Lalu orang ini percaya dengan Pak Junias Tobing. Dia cepat-cepat jual tanahnya. Terus yang itu kan rema ya? Iya, itu rema dari Pak Tobing. Loh, tapi kan itu rema Tuhan, tapi kan nyatanya benar kok. Nah iya, itu remanya Pak Tobing. Orang-orang ini sudah rehab, sudah penjara, sudah rehab, sudah bersih, saudara. Dan bahkan untuk dia keluar dari penjara itu, dia habiskan sampai 3 miliar. Wah, tembak sana-sini, bayar sana-sini. Supaya dia jangan dihukum 20 tahun, jadi cuma 4 tahun aja masuk penjaranya, saudara. Terus dia bebas. Waduh, dia lega sekali, saudara. Terus dia ikut rehab. Ya, ikut rehab, bersih, saudara. Setelah itu, apakah dia terus nggak pakai lagi, saudara? Manusia itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya. Waktu saya bilang Kamarudin ini devil's advocate, orang pada nggak mau dengar, saudara. Waktu saya bilang saya Putin ini ambil minyak Aceh, orang pada nggak mau dengar, saudara. Sampai kejadian gegeran. Saya Putin Yosua Teu gegeran, nah kan. Ya kan malah mencaci maki saya kan. Padahal sudah nyata-nyata. Nah, orang itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya saja, saudara. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Ya, baik. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Terima kasih, Bu Sarma. Judul atau tema kita pagi ini kebebasan. Silakan, Pastor. Ya, haleluya. Firman Tuhan selalu, haleluya. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ya, bila Anda benar-benar mencari Tuhan dan tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, tapi banyak dari kita mencari Tuhan tetapi tidak tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, orang-orang yang memiliki agape ini, ya, dia mencari Tuhan. Ya, jadi orang yang mencari Tuhan belum tentu tinggal di dalam agape. Orang-orang yang punya agape, dia pasti akan mencari Tuhan. Karena banyak di dunia ini para pencari Tuhan itu ya, bahkan si Karen Armstrong itu nulis buku tebal banget ya, 800 halaman atau 1000 halaman itu. Mencari Tuhan, enggak ketemu, saudara. Mau cari Tuhan, bagaimana cara nyarinya? Ketemu setan lah, iya, saudara. Nah, tetapi orang-orang yang tinggal di dalam kasih-Nya, dia akan mencari Tuhan. Ya, terus senantiasa, setiap hari dia tunggu-tunggu Tuhan. Nah, mencari Tuhannya bukan karena kehilangan, tetapi dia sungguh-sungguh nunggu, ya, mencari wajah Tuhan. Nah, banyak orang mencari Tuhan tanpa cinta, sehingga dia temukan adalah sebuah ilusi. Kalau Anda mencari Tuhan diiringi dengan cinta, engkau akan menemukan Tuhan yang sejati. Wah, Pak, nggak ada Tuhan Yesus, apa orang itu bisa punya agape? Bisa, saudara. Bisa. Ya, contohnya Cornelius. Nah, orang-orang yang punya cinta yang aletheia ini, Tuhan akan datangi dia, saudara. Tuhan akan hampiri dia. Nah, kita nggak akan panjang lebar ya dengan ini, sebab ini adalah pelajaran sendiri ya. Bagaimana orang-orang didatangi Tuhan. Masuk orang-orang di Cina sana, waktu zaman Yesus baru penginjilan, Paulus belum pernah pergi ke Cina, saudara. Lalu bagaimana orang-orang di Cina nanti bisa mengenal Tuhan Yesus? Nah, itu ada ya dalam pelajaran kelas evangelis. Anda nanti bisa tanya di sana. Nah, saudara, hari ini kita belajar tentang kebebasan. Rasul Paulus menulis
bahwa engkau telah dibebaskan. Memang kamu ini manusia merdeka, tapi biarlah kemerdekaanmu digunakan untuk perbuatan yang baik. Nah, di dalam cerita tadi, ya, katakan bahwa di Mazmur dikatakan bahwa Allah mengirim kebebasan kepada kita. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan mengirimkan kebebasan, tadinya orang Israel itu ditindas oleh Mesir, saudara. Tapi kemudian Allah mengirimkan kebebasan, sehingga mereka bebas beribadah kepada Tuhannya, bebas untuk berkarya, bebas untuk menentukan hidupnya sendiri. Dan berkali-kali, setiap kali mereka ditindas oleh bangsa lain, Allah mengirim pembebas untuk membebaskan mereka. Tetapi orang-orang Israel tidak pernah menggunakan kebebasannya untuk hal yang benar. Dia balik lagi, apa yang dia tabur, dia tuai, saudara. Kalau dia tuai tabur yang baik, dia akan menuai kebaikan. Tetapi apa yang ditabur oleh orang-orang Israel adalah hal yang buruk, saudara. Semua hal yang buruk terjadi pada Anda tidak disebabkan oleh orang lain, tetapi Anda sendiri yang menyebabkan. Anda memang terlahir dalam keluarga berantakan, miskin, menderita, keluarga yang penyakitan, penyakit turunan, genetik. Bisa, saudara. Tetapi untuk bisa Anda menentukan kebebasan dalam hidup Anda itu, kebahagiaan dalam hidupmu bukan ditentukan karena penyakit turunan, Anda terakhir buta, Anda terakhir miskin, Anda terakhir tuli, Anda terakhir Down syndrome. Orang Down syndrome itu bisa mengenal Tuhan Yesus, ya. Saya sedang mengamati, ya. Saya kan bekerja sebagai freiwilliger worker, ya, sebagai pekerja freiwilliger, sukarela, volunteer, ya, di sebuah panti anak-anak Down syndrome. Ada yang usianya saat 50 tahun, ya, ada 1-2, ya. Itu ada beberapa divisi. Saya di bagian anak-anak yang masih di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun kelihatannya. Saya mengamati mereka. Mereka punya cinta, mereka punya, ya, apakah nggak mungkin Tuhan datang sama mereka? Mungkin. Lalu kenapa biar Down syndrome? Nggak ada masalah, saudara. Mereka menggunakan kebebasan itu untuk berkarya. Saya pelan-pelan, ya, saya masih belum tahu, saya berdoa bagaimana cara mengenalkan Tuhan Yesus kepada mereka, ya. Saya lagi mulai dengan panggung boneka, ya. Saya lagi mau bikin panggung boneka. Doakan, ya, supaya ini ada ide itu loh. Karena idenya itu sulit, ya. Bagaimana mengenalkannya kepada mereka nih? Sulit sekali. Saya masih belum tahu, tapi kita lagi berdoa, saudara. Karena cinta itu akan berkarya, ya. Nah, kemudian di dalam Yohanes 8 tadi diawali dengan kisah perempuan yang mau dibunuh, dirajam pakai batu gara-gara dituduh berzina. Singkat cerita, ya, saya tidak cerita detailnya, intinya Tuhan Yesus membebaskan perempuan ini dengan satu pesan, pergilah, kamu bebas. Dosa. Nah, beberapa orang yang dibebasin begitu, ya tetap karena profesi lagi mana, ya kan, duitnya enak, ya dia bikin lagi lah, ya enggak. Tapi itu kan tergantung Anda. Anda nyaris mati, harusnya hari itu Anda dirajam pakai batu, Anda dilepaskan. Nah, terserah Anda mau apa. Saya banyak ketemu, ya, teman-teman para pecandu, pemakai, dan bandar narkoba dulu, ya. Kita dulu sempat pelayanan ke sana, dan itu membuat saya kapok, ya. Membuat saya kapok karena saya tahu ini bukan panggilan saya ke sini. Orang-orang ini sudah rehab, sudah penjara, sudah rehab, sudah bersih, saudara. Dan bahkan untuk dia keluar dari penjara itu, dia habiskan sampai 3 miliar. Wah, tembak sana-sini, bayar sana-sini. Supaya dia jangan dihukum 20 tahun. Jadi cuma 4 tahun aja masuk penjaranya, saudara. Terus dia bebas. Waduh, dia lega sekali, saudara. Terus dia ikut rehab. Ya, ikut rehab, bersih, saudara. Setelah itu, apakah dia terus nggak pakai lagi, saudara? Pakai lagi, saudara. Pakai lagi, saudara. Saya ingin udah bersih, pakai, tetap dia pakai, saudara. Nggak heran, ya. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, jangan pernah sekali kamu nyoba. Itu bohongnya setan.
Itu setan. Jangan kamu nyoba. Mulai dari ganja pun, ya, karena begini, ganja kan nggak melanggar hukum. Jangan kamu pakai. Sekali kamu ingin mencoba yang itu, kamu akan bablas. Apa yang akan Anda lakukan dengan kebebasanmu, saudara? Untuk hal yang baik atau yang nggak baik. Kalau hatimu tidak aletheia, ya kamu pasti ya setiap kali dibebaskan, ada orang ya, wah sudah nyaris masuk penjara. Tuhan tolong gitu. Nah, dulu kan kita pernah belajar ya, kenapa Tuhan nggak langsung tolong sampai Anda benar-benar kepepet, Anda benar-benar atau iya tolong, itu pun Anda tetap bisa balik, saudara. Dan Tuhan tahu Anda bisa balik jahat lagi, masa pada udah ampun-ampun, tobat-tobatan. Contohnya siapa ya, saya sama saja, sampai sudah kepepet, sudah hancur pun tetap bisa balik, saudara. Satu, karena belum aletheia. Oh, sudah aletheia, sudah murni, wah sudah benar-benar rasanya itu sudah murnikan hati saya. Tetapi yang kedua, karena nggak metanoia, saudara. Karena kita tidak metanoia, sehingga ketika kita menerima kebebasan itu, ya, maka kebebasan itu kita pikirkannya adalah kan nanti diampuni. Ya kan? Balik lagi, saudara. Iya, kita nggak niatan mau jahat, kita nggak niatan mau, tapi kita terperangkap di sana, akhirnya kan nanti diampuni. Kita tidak mengalami pembaharuan akal budi. Makanya ketika Yesus ngomong yang benar pun orang-orang ini nggak nangkep. Ketika Yesus sudah ngasih tahu, ini nggak nangkep. Persis ya, Anda lihat ya. Saya kalau ngomong di YouTube itu, sesuatu paradoks. Saya kan banyak ngasihkan paradoks ya. Wah, orang-orang ini kejang-kejang, saudara. Sampai tak tanya, saya ngomong salahnya di mana? Dia nggak bisa buktikan kesalahan saya di mana. Persis tadi kan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu bisa buktikan aku berdosa, mana? Makanya saya buktikan, saya ngomong tadi salahnya di mana? Dia muter-muter, tak tunjukin, dia nggak bisa, nggak akan bisa. Karena sebenarnya nggak salah, cuman dia nggak mau terima. Mengapa nggak mau terima? Karena dia belum metanoia. Sebetulnya saya maklum, saudara. Tetapi untuk bisa metanoia itu, Paulus berkata, diruntuhkan dulu keangkuhan hidup manusianya itu. Dirontokkan dulu seberapa kuat Tuhan Yesus hancurkan, rontokkan paradigmanya orang-orang Yahudi ini sampai kejang-kejang, saudara, sampai ngelemparin pakai batu. Saking udah nggak tahannya mereka kan. Wah, nggak mau ngelemparin pakai batu, mau dirajam Yesus ya. Mumet, saudara, kejang-kejang, kejar-kejar, saudara. Orang-orang ini belum mengalami metanoia, saudara. Apakah Anda termasuk orang-orang yang belum metanoia? Ketika Anda menerima sesuatu perkara, Anda tidak mau melihat dari sisi yang lain. Itu ciri khas Anda belum metanoia, saudara. Anda pakai kacamata kuda kalau melihat. Anda lihat orang-orang beragama, pendeta-pendeta, aktivis gereja, paling jelek itu ya, aktivis gereja yang merasa paling benar sendiri, yang lain salah semua, tidak bisa menerima kebenaran yang lain. Oh, juga Anda bisa menerima, saya bisa, saudara. Karena saya sudah di sana, saya tolak, nggak mau. Karena saya sudah melewati itu. Nah, beda dengan orang yang belum melewati ke sana, langsung tolak, nggak mau. Anak saya Miracle itu, ya, kayak maminya, kayak mami saya ya. Kalau dikasih makan rasa baru, dia pasti nolak, nggak mau. Nggak mau. Ini enak, nggak mau. Pokoknya nggak mau, nanti kalau udah lama, dicoba, enak ya, enak. Begitu. Mami saya juga begitu, sudah persis. Nggak mau. Wah, dia sama istri kakak saya itu dibohongin. Dia tuh pokoknya tidak suka makan daging sapi, gitu kan. Wah, rasanya banyak lah pokoknya. Terus dibohongi, ini enak babi, ini begini ya.
Oke, ini enak, coba makan dulu. Enak. Itu sapi itu, baru diomongin. Enggak tahu, enggak, ini katanya babi. Enggak, tadi tak bohong, itu sapi. Jadi kalau ngomong mami itu mesti dibohongin dulu. Ini apa gitu kan? Nanti baru dia makan. Oh iya, enak. Wah, mami mah makannya gampang. Iya, tapi susah sekali nyari makanan buat mami. Kalau kita lagi pergi-pergi itu, wah, mesti kita muter-muter, makan pizza nggak mau, makan KFC nggak doyan, makan apa susah. Makanya gampang, tapi kalau kita pergi makan apa susah. Nah, itu saudara. Nah, itu belum itu. Kalau itu masalah selera. Tetapi metanoia hampir mirip seperti itu ya. Orang-orang yang tidak mau ada satu peristiwa, dia tidak mau melihat dari berbagai sudut masalah itu. Pokoknya apa yang dia lihat itu, ya itu pokoknya yang dia lihat itu paling benar. Sehingga saya sering berkata, ya manusia itu hanya orang itu hanya ya melihat apa yang dia ingin lihat, saudara. Dia pengen lihatnya warna apa, ya. Saya sering kasih tahu Anda kan, ini kan warnanya biru nih, ya kan? Hijau, hijau, biru, hijau. Anda kalau tanya sama orang di Jawa itu, tetangganya Bu Vivin itu, tanya ini warnanya apa? Hijau. Terus dikasih tahu lagi ya kan, nah, ini warnanya hijau. Terus dikasih tahu lagi warna ini, saudara. Ini warnanya apa? Hijau. Nah ini apa? Hijau. Sama-sama hijau, saudara. Mumet pokoknya, saudara. Pokoknya itu hijau. Kalau ditanya warna apa, hijau, itu biru, ngerti nggak itu biru? Enggak, hijau, pokoknya hijau. Nah, pokoknya seperti itu hijau. Orang itu hanya mendengar apa yang ingin dia dengar. Ya kayak saya dulu, saya pernah nyoba laptop baru, saudara. Dung. Gimana, En? Asik ya, En, laptopnya? Main game apa, En? Lagi nonton, Pak. Oh, gamenya seru ya, En ya? Anak saya melongo. Gamenya apa, En? Judulnya? Lagi nonton, Pak. Nonton film. Oh, terus masih film. Gimana apa sih yang seru amat? Terus berdua, anak saya berdua. Lagi nonton, Pak. Dua-duanya langsung nonton film. Loh, tadi kamu bilang main game. Kenapa? Karena dulu saya pernah ribut sama si Waislin waktu kecil, gara dia nge-game terus, saudara. Sampai saya sita laptopnya gara-gara main game terus. Tetapi dia kemudian sadar ya, SMA dia tidak pernah main game lagi, saudara. Nah, tetapi dalam pikiran saya, ini kan tak belikan dan dia sudah boleh main game. Jadi dia pasti sedang nge-game, apalagi laptop speknya spek untuk nge-game, saudara. Pasti dia nge-game dalam pikiran saya. Nah, itu ya. Saya ingin mendengar, saya ini hanya mendengar apa yang ingin saya dengar. Kita semua, saudara. Ya. Awal-awal begitu. Dan manusia itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya. Waktu saya bilang Kamarudin ini devil's advocate, orang pada nggak mau dengar, saudara. Waktu saya bilang saya Putin ini ambil minyak Aceh, orang pada nggak mau dengar, saudara. Sampai kejadian gegeran, saya Putin Yosua Tewu gegeran, nah kan? Ya kan malah mencaci maki saya kan? Padahal sudah nyata-nyata. Nah, orang itu hanya percaya dengan apa yang ingin dia percaya saja, saudara. Nah, itulah ciri khas orang yang belum metanoia, saudara. Kita bisa terpleset di dalam ilusi itu, tetapi kita mau berubah. Nah, metanoia. Tetapi ada orang yang nggak mau. Enggak, tadi kamu ngotot, saudara. Enggak, tadi kamu ngomong ini. Enggak, pasti ini. Dia hanya percaya apa yang ingin dia percaya. Padahal teksnya, pesyatnya nggak begitu, saudara. Anda kalau tidak metanoia, Anda akan terjebak di dalam halusinasi Anda yang Anda ciptakan. Termasuk dari halusinasi, sugesti dari lingkungan Anda. Sehingga mimpi dan penglihatanmu
adalah bentukan dari halusinasi itu. Meleset terus, saudara. Tapi kalau Anda terbiasa untuk bermetanoia, maka setiap mimpi penglihatanmu pun akan tepat. Omonganmu pun nggak akan berlalu. Ya. Sehingga Anda akan banyak mendengar lambat bicara. Anda akan berusaha untuk seobjektif mungkin di dalam kehidupan. Nah, ketika saya ajari ini, Anda lihat ya di YouTube itu, wah caci maki kan. Asal pahlawan mereka saya jatuhkan, nggak bisa aja nih pahlawan. Wah, bener-bener. Anda lihat ya, yang ngomong itu orang Kristen semua, saudara. Orang Kristen semua yang Cina pengkhianat, kamu ada di... Sudah, kita kasih makan tiap malam. Kita kumpulin 7 miliar. Masih orang-orang lama yang ngomong, kamu ada bikin apa loh? Lah, kamu ada bikin apa loh? Anda amati ya. Ketika Yesus ngomong yang benar pun, orang nggak akan mau dengar, saudara. Nggak nyambung yang Yesus ngomong itu apa. Karena mereka mendengarnya apa yang mereka mengerti, hanya yang mereka mau ngerti aja. Mereka nggak ngerti yang Yesus ngomong itu apa. Sebenarnya ngomong apa sih ini orang? Sebenarnya apa sih yang ingin dia sampaikan? Karena dia tidak mengalami metanoia dalam hidupnya. Dan dia menolak untuk metanoia. Dan orang-orang ini biasanya hidup dalam kemunafikan. Akibat dari dia tidak metanoia. Iya, kenapa? Karena halu. Imannya halu. Halusinasi maksudnya kan. Dia nggak mengalami benar-benar perjumpaan dengan rema. Dia pikir itu rema. Kemarin kelas evangelis baru ya, bagus ya. Pak Junias Tobing ngomong satu hal. Lalu orang ini percaya dengan Pak Junias Tobing. Dia cepat-cepat jual tanahnya. Terus yang itu kan rema ya? Iya, itu rema dari Pak Tobing. Loh, tapi kan itu rema Tuhan, tapi kan nyatanya benar kok. Nah iya, itu remanya Pak Tobing. Kalau dia ngefans dengan Pak Tobing, ya bisa rema. Karena dia percaya yang Pak Tobing ngomong. Nah, kalau Anda ngefans dengan saya, ya, apapun yang saya ngomong, Anda percaya dan bisa rema. Nah, kemarin anaknya si Gilbert itu bilang ya, iblis tidak akan menyuruh Anda untuk memberi uang untuk pelayanan. Benarkah demikian? Itu kan katanya anaknya Gilbert. Bisa nggak terus orang yang dengar rema? Bisa, saudara. Tapi apakah itu firman Tuhan? Bukan. Bukan, saudara. Karena di zaman perjanjian lama pun orang-orang dipaksa bayar perpuluhan. Bahkan di zaman gereja dalam abad ke-8, Anda kalau tidak bayar pajak gereja, Anda dimasukkan ke penjara loh. Pajak gereja kan buat pelayanan kan. Anda kalau tidak bayar pajak gereja, Anda akan dipenjara. Apakah itu perintah Tuhan? Bukan, itu iblis, saudara. Anda kalau udah bayar pajak gereja dimasukkan ke penjara, itu perintah iblis, saudara. Iya kan? Uangnya buat apa? Sama gereja. Buat mereka punya gendakan, saudara. Para uskup, bishop-bishop ini pada punya gendakan, pada punya anak. Wah, kelihatannya seribat, saudara. Tapi pada punya anak, di mana-mana anaknya mereka. Mereka makan kenyang sementara rakyatnya menderita, kena penyakit pes, kena campak, kena segala macam. Sementara si uskup-uskup, bishop-bishopnya hidup dengan kaya raya. Betupnya pakai emas, saudara. Apakah itu dari Tuhan? Sekalipun itu bukan, itu iblis, saudara, yang nyuruh. Jangan salah ya. Dan apakah itu adalah remeh Tuhan Yesus? Bukan, itu kan perkataannya anaknya Gilbert. Makanya Anda harus metanoia yang dari firman Tuhan. Hidup Anda harus pesyat teks yang tertulis, terus Anda
remes, mengerti enggak? Jangan halu. Teksnya bilang apa? Ya, sebelum Tuhan mempersenjatai kita dengan Roh Kudus. Oh, sebentar. Teksnya bukan Tuhan mempersenjatai Anda dengan Roh Kudus loh. Iya, kan bunyinya begitu. Tuhan mempersenjatai kita dengan Roh Kudus. Stop. Baca yang benar. Teksnya nggak bunyi mempersenjatai dengan Roh Kudus. Nggak Anda maksudnya? Dia berhalusinasi dengan teks itu. Disitulah awal kesalahan orang mengerti rema. Makanya Anda harus metanoia di awal, metanoia yang paling dasar, yaitu pesyat dan remes. Anda baca teksnya yang benar, Anda ngerti yang dibaca itu apa. Itu adalah metanoia yang paling dasar, saudara. Kan perubahan kan, metanoia kan mengalami metamorfosa pelan-pelan, saudara. Nggak ujuk langsung berubah, enggak, saudara. Semua pelan-pelan, tapi teks yang paling dasar, teks yang tertulis, Garen Gilbert Rumoindong itu bilang, iblis tidak mungkin, saudara, besok sebelum jam 2 Anda harus transfer, sesuai dengan yang Roh Kudus perintahkan kepada Anda. Jangan pelit, tidak mungkin, iblis menyuruh Anda untuk memberikan untuk pelayanan. Kalau memang disuruh 3 juta, kirim 3 juta. Orang kirim 10 juta, wah semungkin. Karena orang dalam pikirannya pasti apa mikirnya sebanyak-banyaknya kan. Pertama kali pikir kan sebanyak-banyaknya daripada Tuhan, untuk eman. Oh itu dari iblis itu. Yang pertama yang paling banyak itu yang dari Tuhan, dari Roh Kudus. Itulah saudara Anda disesatkan di dalam kesesatan. Nah, ketika saya ngomong begini terus dicaci maki ya saudara sama pengikutnya Gilbert. Akan dicaci maki saudara. Padahal sedang ngomong dengan jelas pesyatnya, remesnya dalam Alkitab. Nggak ada saudara. Bahkan kalau ada teksnya pun seperti ketika iblis menyuruh Yesus melompat dari bait suci karena malaikat-malaikatnya akan menatangmu. Tuhan Yesus bilang, jangan mencobai. Teks dilawan dengan teks. Teksnya tidak boleh berlawanan dengan teks yang lain. Artinya kamu mikirnya salah tentang teks itu, karena nggak boleh berlawanan dengan teks yang lain. Ya, pengertianmu dengan satu teks di dalam firman Tuhan, satu ayat, nggak boleh bertentangan dengan ayat lain, saudara. Kalau bertentangan, berarti kamu cara memikirkan ayat itu salah, cara menafsirkan ayat itu. Atau jangan-jangan kamu bacanya aja udah salah. Itu ya, saudara ya. Nah, metanoia itu penting, saudara. Di awal tadi saya ulangi ya. Kebebasanmu, ya, satu karena aletheia, karena kemurnian hati. Tetapi kalau kamu tidak metanoia, kamu akan terperangkap balik lagi ke sana. Ya, kamu akan balik lagi padahal kamu sudah aletheia, sudah murni, karena kamu akhirnya ya sudahlah kompromi. Karena kamu tidak tahu, tidak penuh hikmat. Nah, kebenaran itu, aletheia itu yang sejati, termasuk pengetahuan yang sejati, saudara. Kemurnian hati dan pengetahuan yang sejati akan membebaskanmu, memerdekakanmu, benar-benar merdeka, sehingga apapun yang kita lakukan setelah kita merdeka adalah hal-hal yang baik dan yang berguna, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ya ayat 2. Tuhan Yesus memberkati.